Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septika Putri, NPM 227555114. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Lampung dengan jurusan Ekonomi dan Bisnis, prodi Akuntansi Perpajakan. Baik, teman-teman, saya akan Di sini saya akan menjelaskan definisi arus kas. Arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah aliran kas yang masuk ke perusahaan atau cash inflow dan jumlah aliran kas yang dikeluarkan dari perusahaan cash outflow dan perubahan selama satu periode. Laporan arus kas mencakup kas dan sesara kas, yaitu kas di tangan simpanan giro dan tabungan, investasi jangka pendek yang sangat liquid yang bisa dikonversi menjadi uang dalam jumlah tertentu, dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan dengan jatuh tempo kurang lebih dari 3 bulan. Maksudnya adalah jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Arus kas di perusahaan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Selanjutnya adalah manfaat arus kas. Laporan keuangan ini membantu pemakai memperoleh informasi, kemampuan perusahaan memperoleh kas, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban, menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai, pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan cash dan non-cash terhadap posisian keuangan perusahaan. Arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utamanya itu menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Inflow arus kas dari aktivitas operasi sendiri terdiri dari penerimaan dan penjualan barang atau jasa, royalti, pendapatan lain, pengiriman dari pendapatan sewa, restitusi pajak, penerimaan dari pemberian untuk bank, dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Outflow arus kas dari aktivitas operasi sendiri terdiri dari pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim asuransi, pembelian efek seperti perusahaan, dan pengembalian kredit kepada bank. Contohnya. Selanjutnya dan terakhir adalah pembayaran biaya operasi. Oke, kita slide selanjutnya. Maaf ya teman-teman, dia agak macet sedikit laptopnya. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi sendiri itu ada entitas pelaporan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu metode. Metodenya ada dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.
Metode langsung ini kelompok utamanya dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang diungkapkan. Metode tidak langsung sendiri adalah laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Dianjurkan melaporkan dengan metode langsung informasi yang lebih berguna. Bahan penyusunan arus kas dari aktivitas operasi adalah laporan laba rugi, aset lancar komparatif, dan liabilitas jangka pendek konferatif. Dapat teman-teman lihat di sini, arus kas operasi itu ada penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, pembayaran pajak penghasilan, dan lain-lainnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penerimaan dari pelanggan. Ini ada penjualan neto. Oke, kita pindahkan dulu ya teman-teman. Kita ke sini. Ini penjualan neto itu mendapatkan dari penerimaan dari pelanggan ini. Ketika dia naik, dia akan dikurangi kenaikan piutang dagang. Dan ketika dia turun, maka akan ditambah penurunan piutang dagang. Dan pembayaran kepada pemasok di sini adalah beban pokok penjualan BPP. Ketika dia naik, dia dikurangi kenaikan utang dagang. Sementara ketika dia turun, dia akan ditambah penurunan utang dagang. Dan ketika eh, dia naik, dia akan ditambah kenaikan persediaan. Dan ketika dia turun, dia akan dikurangi penurunan persediaan. Jadi di sini perbedaannya utang dagang dan persediaan ini ketika dia naik apa eh, dia akan dikurangi kenaikan utang dagang sementara pada persediaan ketika dia naik dia akan ditambah. Lalu pada slide lainnya teman-teman dapat baca sendiri di sini. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Arus kas dari aktivitas operasi. Baik, sebentar teman-teman. Aktivitas informasi investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Bahan utama penyusunan adalah aset tidak lancar komparatif. Inflow-nya itu terdiri dari penerimaan penjualan aset tetap tidak berwujud, dan aset tetap jangka panjang lain. Penerimaan kas dari kontrak future atau forward future untuk pendanaan. Penerimaan penjualan instrumen utang atau kas selain diperdagangkan. Selanjutnya adalah penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman pihak lain. Sedangkan outflow-nya, pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya banyak dikapilarisasi, pembayaran kas dari kontrak future, forward swap untuk aktivitas pendanaan. Setelah yang terakhir adalah pembayaran untuk membeli instrumen hutang ekuitas ventura selain untuk diperdagangkan. Arus kas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas
yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan penjaminan identitas. Maaf ya teman, ini ada typo, saya juga lupa saya typo ini apa. Dan lain-lainnya. Setara bahan utamanya itu adalah liabilitas jangka pandang komparatif dan ekuitas komparatif. Inflow-nya terdiri dari penerimaan kas dari penerbitan saham, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, Wholesale, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang serta hipotek. Sedangkan outflow-nya itu terdiri dari pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik dan menebus saham pelunasan pinjaman, pembayaran kas oleh lese untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa dan pembiayaan. Bunga dan dividen. Bunga dan dividen arus kas. Bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Oke, yang pertama adalah bunga. Bunga ini dibagi menjadi dua ya, ternyata ada beban bunga dan pendapatan bunga. Beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan. Sedangkan pendapatan bunga ini disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Selanjutnya adalah dividen. Dividen ini ada dividen dan pendapatan dividen. Dividen sendiri ini dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan. Dan pendapatan dividen ini adalah arus kas operasi atau investasi. Sama aja ya arus bunga dan dividen ini. Ketika dia menjadi beban atau dan menjadi dividen, dia akan ada di pendanaan atau arus kas operasi. Sedangkan ketika mereka menjadi pendapatan, mereka akan ada di arus kas operasi atau investasi. Lanjut. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini sendiri terdiri dari arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah, diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasikan sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Jika diklasifikasikan secara terpisah, jumlah keseluruhan pajaknya itu dibayarkan dan diungkapkan. Selanjutnya ada arus kas mata uang asing. Ini kita ke penyusunannya ya teman-teman. Kita coba masuk ke Excel dulu. Dan di sini, nah, di sini udah ada neraca komparatif dan laba rugi, dan laporan laba rugi. Untuk judulnya sendiri ini harus 4 baris. Sama untuk semuanya juga 4 baris. Lalu kita perkecil saja teman-teman supaya bisa terlihat. Ketika ingin membuat laporan arus kas, komponen yang kita perlukan itu adalah laporan laba rugi dan neraca komparatif. Oke, saya akan menjelaskan. Pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi ini sendiri kita bisa dapat dari laporan laba rugi. Dan di sini ada, sebentar ya teman-teman. Kita dapat dari laba rugi dan bahannya itu adalah aset lancar. Aset lancar. Nah, ini dia aset lancarnya. Nih. Nah, misalnya di sini, nih, serta kita juga memerlukan liabilitas jangka pendeknya, yaitu utang usaha dan utang bunga. Di sini.
Bentar teman-teman, coba untuk mengganti warnanya. Di sini kita ganti warnanya supaya kita bisa menandai ya. Nah, ini dia arus kas dari aktivitas operasi ini kita dapat dari sini dan laporan laba ruginya. Sementara untuk aktivitas investasinya ini kita memerlukan aset tidak lancarnya yaitu eh, aktiva tetap, lalu akumulasi, penyusutan aktiva tetap. Sini. Kita kasih warna yang beda ya teman-teman supaya dapat kita bedakan. Lalu dia menggunakan liabilitas jangka panjang yaitu utang obligasi dan sampai laba ditahan. Sampai di sini. Kita kasih warna dulu untuk membedakan. Jadi, untuk membuat arus kas dari operasi ini, kita tandain dulu warnanya dengan warna ya. Yang kita perlukan adalah laporan laba rugi, lalu kas piutang persediaan atau bisa disebut dengan aset lancar, lalu kita menggunakan utang usaha dan utang bunga. Sementara untuk arus kas aktivitas investasinya, kasih warna biar bisa membedakan. Yang kita gunakan adalah aset tidak lancar serta liabilitas jangka panjang. Jadi, itu ya teman-teman. Kita masukkan saja nominalnya. Di sini lalu kita bisa melihat kenaikan dan penurunan arus kasnya. Dan di bawah sini kita kasih warna juga. Jadi tahu kan teman-teman, jadi kita masukkan nih penerimaan dari pelanggannya. Kita pembayaran dari pemasoknya. Kita masukkan semuanya satu-satu, pembayaran kepada karyawan, pembayaran penghasilan, pembayaran bunga, pembayaran lain-lainnya kita masukkan. Lalu dia akan mengeluarkan jumlahnya. Di sini. Dari mana jumlah ini? Dari ini, nih kawan-kawan yang ini. Dikurang komponen-komponen ini. Dikurang komponen-komponen ini. Coba sebentar. Coba. Kurang komponen-komponen ini. Lalu ditambah komponen pembayaran untuk beban operasional lainnya. Maka dia akan keluar hasilnya ya yaitu 53. Ini dalam juta rupiah berarti ini adalah 53 juta rupiah. Sama dengan halnya dengan yang lainnya, komponen ini dikurang dengan komponen ini. Jadi penjual aset tetap dikurang pembeli aset tetapnya maka hasilnya adalah jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi. Seperti itu hingga sampai ke bawah ini.
Jadi 40 ini enggak dapatlah. Jadi di sini ini dengan ini ditambah, lalu ditambah dengan ini, dikurang dengan pembelian saham biasa, lalu maksudnya adalah pembayaran ini, 40 ini, dengan ini dijumlahkan, maka hasilnya adalah minus 78, dan 53 ditambah 19 ini dikurang ini, maka hasilnya adalah ini. Baiklah teman-teman, sepertinya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hmm, hmm.